Pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno? Bung Karno? Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Gisong. Apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata aku sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma, Guntur juga. Iya, Hatta. Benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Jepang sudah mengalah. Ini saatnya buat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang, Karni. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka negara kita bisa dijajah lagi, Bung. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, Soekarni Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, baik, sudah saya tulis. Apalagi selanjutnya? Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya, jangan terlalu banyak, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini. Siap, Bung. Oh iya, Bung, kita akan melaksanakan proklamasinya kapan ya? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17.
Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat, saudara-saudara. Jadi, saya mempertimbangkan bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 tepat saja? Semuanya setuju? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya, saudara-saudara. Baik, Bung. Kita akan melaksanakannya di mana? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah, akan kami tandatangani naskah ini. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, memiatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.